Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa abdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yudhalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala 'alaihi salatu wassalamu sallu 'alayya fa inna sholata syifaa'un likulli da'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang kita hormati, yang kita muliakan, kepada semua para habaib, para asatid, para alimil ulama, para hujjaj, para sesepuh, para aparatur pemerintah, ketua RT, ketua RW, ketua DKM, juga semua jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus salam hormat dan ta'zim kita sampaikan kepada semua jajaran panitia yang telah mensukseskan acara ini malam. Kita doain panitia-panitianya, remaja-remajinya, dan siapapun yang terlibat di dalam mensukseskan acara ini malam. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikannya menjadi amalan yang membanggakan kelak di hari kiamat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tiap malam Sabtu kita baca sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya buat apaan sih baca sholawat? Kadang-kadang kita kan sebagai manusia kalau melakukan rutinitas yang biasa kita lakukan secara kontinu atau dia lagi yang kita kerjain, sebagai manusia kita punya rasa sifat bosan, benar. Tapi dalam urusan masalah tentang sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada sesuatu yang kita kerjakan untuk membaca sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad secara istiqomah. Malam Sabtu kita hadir di dalam majlis Al-Munawwir, nggak lain dan nggak bukan tujuan daripada sholawat yang kita baca biar lebih tambah lagi keluar rasa cinta kita kepada yang mulia Nabi Muhammad. Kita bisa ngagumin Nabi Muhammad, kita bisa terus ngefans kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ahabba syai'an kathura dzikrahu. Ini adalah bagian dari bukti kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau udah cinta sama seseorang, pasti itu orang bakal senantiasa sering menyebut nama orang yang dia cinta. Cinta sama orang, dia bakal ceritain terus dari nama orang yang dia cinta. Begitu juga sebab wasilah kita cinta sama Nabi Muhammad. Walaupun kadang-kadang cinta aja belum ada, baru modelan resep sama Nabi Muhammad, tapi sebab wasilah kita sering nyebut nama Nabi Muhammad, insya Allah dengan penyebutan lewat lisan kita, ini semuanya menjadi bukti bahwa Allah akan menstempel kita bagian dari umat yang nanemin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam udah ngorbanin jiwanya, raganya, hartanya, nyawanya buat kebahagiaan kita. Bahkan Nabi satu-satunya manusia yang menanamkan cita-cita yang paling luhur. Cita-cita Nabi Muhammad yang paling luhur, Nabi cuman pengen satu doang. Apaan cita-cita Nabi? Nggak kepengen ada satu aja umatnya yang masuk ke dalam api neraka. Ini cita-cita yang sangat luhur. Ma'aradallahu ahada ummati finnar. Nabi nggak bakal puas kalau masih ada satu aja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka masuk ke dalam api neraka. Hebatnya luar biasa. Kalau kita cita-cita yang paling hebat apa?
gantiin Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Wah, ada lagi yang pengen jadi tentara, ada. Jadi polisi tidur, ada. Dilindes terus akhirnya. Cita-cita kita standar, cuman cita-cita yang bisa muasin nafsu kita. Tapi cita-cita Nabi Muhammad, Nabi nggak kepengen ada satu umatnya yang masuk ke dalam api neraka. Makanya kata kakek daripada Habib Nagib ibn Abdullah al-Haddad, yaitu Al-Kutub al-Imam al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, fa innaka la tajzi nabiyaka ya fatah walau ji'tahu sa'yan 'alal aini sa'iri. Kalian wahai para pemuda-pemudi enggak akan mampu, enggak akan bisa membayar, membalas dari setiap jasa-jasa dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap kalian. Walau ji'tahu sa'yan 'alal aini sa'iri. Walaupun kalian para pemuda-pemudi membayar dengan berjalan dari kediaman kalian ke kota Madinah menziarahi makam Nabi Muhammad, ziarahnya bukan dengan kedua telapak kaki kalian, akan tetapi ziarahnya jalan menggunakan kedua kelopak mata kalian. Kalau itu bisa kita jalankan, kalau itu bisa kita kerjakan dari rumah ke Madinah, jalan ziarah ke makam Nabi dengan kedua kelopak mata kalian, itu semuanya belum cukup untuk membayar dari jasa-jasa dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Minimal begini, tiap malam Sabtu kita ngeriung, baca solawat, baca maulid sampai Nabi Muhammad, ngarepin mudah-mudahan solawat salam sejahtera yang kita sampaikan buat Nabi Muhammad ini jadi wasilah buat kita saat dalam keadaan sakaratul maut lebih menggebu lagi cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia kita sibuk nyebut nama Nabi, ntar di akhirat gantian yang Nabi yang bakal sibuk nyebut nama kita. Amin. Di dunia kita manggil-manggil nama Nabi lewat untayan sholawat salam sejahtera kepada Nabi, ntar di akhirat Nabi yang gantian sibuk memanggil nama-nama kita ketika kita membutuhkan pertolongan di padang mahsyar. Insya balas jasa Nabi. Minimal kita teladani Nabi Muhammad sebagai pemuda-pemudi. Jangan pernah didatangkan daripada murka kedua orang tua kita. Kalau kita pengen nyenengin Nabi, senengin kedua orang tua kita. Kita pengen ngebahagiain Nabi, bahagiain kedua orang tua kita. Kadang-kadang Masya Allah tempo-tempo nih banyak banget nih anak-anak remaja-remaji rajin datang ke majlis maulid, rajin datang ke majlis sholawat, rajin datang ke majlis zikir, bahkan mereka rajin hadir ke majlis taklim, akan tetapi sampai orang tuanya kurang ajar, sampai orang tuanya ngelawan, sampai orang tuanya durhaka, sering nyakitin hati orang tuanya. Bahkan gak sedikit remaja-remaji yang bikin mata kedua orang tuanya meneteskan air mata. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada remaja-remaji yang masih ada menyakiti daripada hati kedua orang tua, dia nggak bakal selamat baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Orang-orang sukses di belakangnya ada redho kedua orang tua. Orang-orang sukses di belakangnya ada doa kedua orang tua. Nggak bakal kita bisa sukses kalau orang tua kita murka kepada kita. Cari redha orang tua, senengin orang tua. Allah udah ngingetin sama kita, fala tagol lahuma of wala tanharhuma wa qul lahuma gaulan karima. Bicara aja sama orang tua kita, kalau disuruh itu bisa mancing murkanya Allah. Tong beli ini di warung, begitu doang tuh udah mancing murka Allah subhanahu. Dia nggak ngejalanin perintah orang tua, kemudian dia main, tuh bumi yang dia injak bakal ngelaknat tuh anak sebab ngebantah sama orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Sering-sering minta doa sama orang tua. Doanya orang tua ini laksana seperti petir, cepat nyambernya. Apa yang didoakan oleh orang tua untuk anak-anaknya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya katakan ketika di zaman Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Habib Abu Bakar wali min auliyaillah,
banyak karomah-karomah yang nampak di hadapan beliau. Salah satu karomahnya Habib Abu Bakar, setiap beliau minta sesuatu kepada Allah, enggak ada alasan buat Allah menolak dari apa-apa yang beliau minta. Kemudian karomah beliau terkenal ke seluruh penjuru dunia. Salah satunya akhirnya ada satu anak muda dari negeri Singapura datang ke Jawa Timur, ketemu sama Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ketika berjumpa dengan beliau, ini anak muda cuma minta satu kepada Habib Abu Bakar. Apa? Habib, tolong doakan agar hajat-hajat saya diijabah oleh Allah. Kemudian ketika ini anak muda dia berkata seperti itu, Habib Abu Bakar cuma nanya satu doang sebelum menjawab permintaan si anak muda. Anak muda, kalian masih punya kedua orang tua enggak? Ada, wahai Habib. Apa kata Habib Abu Bakar? Doa kedua orang tua kalian jauh lebih afdol daripada doa orang seperti saya. Doa orang tua kalian jauh lebih afdol 70 kali lipat dibandingkan doa orang seperti Habib Abu Bakar ibn Muhammad As-Segaf. Doa orang tua jauh lebih afdol 70 kali lipat dibandingkan doa seorang wali yang memiliki magom kutub. Minta doa sama orang tua bakal digobul sama Allah Subhanahu. Doa walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Kalau orang tua sudah bermunajat untuk anaknya, maka niscaya munajat tersebut disamakan seperti munajatnya seorang nabi untuk umatnya, bi ghairi hail, tanpa penghalang, dan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang jangan nyakitin hati orang tua. Rayu emak kita, rayu bapak kita, mak, pak, doain biar saya sukses dunia sampai akhirat. Begitu. Di Saudi ada anak remaja dari mulai kecil sampai tumbuh remaja bandel. Orang tuanya kalau kesel sama ini anak selalu ngedoain dengan doa-doa yang cakep. Ya walad, ja'alakallah imaman lil haramain. Kalau kamu nakal terus, umi doain biar kamu bisa jadi imam di Masjidil Haram. Enggak kayak orang tua kita, kadang-kadang begitu kita nakal, anak monyet loh. Ada yang begitu enggak? Hati-hati bu, ngucap ucapan buat anak-anak, doa ibu, doa bapak itu kayak petir, cepet nyampe buat anak. Kalau berucap dengan ucapan-ucapan yang fasik, itu anak ntar tumbuh dewasa jadi anak yang fasik. Kalau doa ucap dengan ucapan-ucapan yang baik, tuh anak bakal jadi anak yang baik. Anak monyet, ntar tuh anak begitu tumbuh dewasa sifatnya kayak monyet. Yang ngomelin berarti emaknya monyet, anak setan loh. Bentar tuh anak sifatnya menyamai dengan sifatnya setan. Yang ngomelin emaknya, emak setan sama anak setan berantem. Jangan ucapin ucapan yang baik, anak soleh, anak raja, jangan bandel ya. Begitu kayak di Saudi, bandel aja didoain biar jadi imam di Masjidil Haram. Sampai suatu ketika ini anak berbuat kesalahan yang sangat fatal, diusir sama orang tuanya. Idhab anta ya bunaya, hei anak, sekarang keluar kau dari rumah ini. Diusir, tapi orang tuanya nggak pernah ngelupain doa buat si anak dengan doa yang seperti biasa diucapkan oleh si orang tua. Ja'alakallah imaman lil haramain, keluar kau dari rumah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan engkau imam di Masjidil Haram. Ini anak keluar, nggak pulang-pulang bertahun-tahun, misah dari umi bapaknya. Tahu-tahu begitu didapatkan oleh si orang tua, ini anak benar-benar bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Bahkan itu anak suaranya terkenal ke seluruh penjuru dunia, dan bacaan tartil qiraatul Qur'annya banyak yang menirukan. Siapa itu anak? Al-Imam Abdurrahman As-Sudais. Siapa Imam Abdurrahman As-Sudais? Imam inti di Masjidil Haram. Sebab doa orang tuanya ingin Abdurrahman menjadi imam di Masjidil Haram, ucapan orang tuanya diijabah oleh Allah menjadi imam di Masjidil.
Kalau ada anak-anak yang bandel, doain yang baik-baik. Kalau lu bandel mulu, gua doain biar gantiin Jokowi. Wah, jadi gubernur DKI. Wah, bisa jadi tentara, polisi. Wah, begitu doa yang cakep-cakep. Jangan doa dengan ucapan-ucapan yang fasik. Na'udzubillah min. Cari redho orang tua, cari barokah orang tua. Kalau kita pengen nyenengin Nabi Muhammad SAW, kunci ada di orang tua. Kita ngebahagiain orang tua, Allah dan Rasul bakal ngebahagiain kita. Kita nyakitin orang tua, Allah dan Rasul bakal nyakitin kita. Buat hidup kita bakal sengsara. Ipin ngobrol bercanda mulu loh. Zaman Nabi aja, ini ada sahabat yang setiap hari sholat bareng Nabi, ikut perang sama Nabi, bercanda dengan Nabi, cinta luar biasa kepada Nabi. Sebab nggak dapat redho dari uminya saat dalam keadaan ini sahabat sakaratul maut, dia nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai Nabi bingung, kenapa nih orang, ada dosa apa? Ditanya sama teman-temannya, apakah mereka punya dosa yang sangat fatal? Enggak ya Rasulullah, ini orang-orang yang paling baik sama kita semuanya. Dipanggil istrinya, istri, ada kesalahan apa suami engkau sampai dia nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apakah dia pernah berbuat dolim kepada engkau? Jawaban istrinya, nggak pernah ya Rasulullah, sikapnya sangat baik, sangat lembut kepada saya. Tapi dia punya dosa satu, apa? Nyakitin hati uminya, yang sampai itu suami saya nggak dapat redho dari uminya. Sampai Nabi datang kepada ibunya, ditanya, ibu, anak engkau dalam keadaan syakaratul maut, dia nggak bisa ngucap 2 kalimat syahadat, ridhoin kesalahan dia. Ibunya nggak mau ngeridoin. Enggak ya Rasulullah, biarin aja, biarin dia disiksa sebab tingkah lakunya nyakitin hati saya. Nabi perintahkan Sayyidina Abu Bakar, ambil kayu bakar itu anak, biar dia merasakan siksaan terlebih dahulu di dunia sebelum dia merasakan siksaan di akhirat sebab durhaka sama orang tua. Begitu api dinyalahin, ini ibunya langsung netesin air mata dan mengatakan, ya Rasulullah, saya meridhoi anak saya meninggal dunia. Itu sahabat yang dekat sangat luar biasa sama Nabi Muhammad, sebab durhaka sama ibunya, ngelawan sama uminya, akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apalagi modelan kayak kita, ngelawan sama orang tua, pengen masuk surga, mimpi, betul? Siap senengin hati orang tua? Siap senengin hati orang tua? Siap ambil berkah orang tua? Manfaatin tuh begitu. Cium tangan sama orang tua yang bener. Sering saya ingetin kadang-kadang sama habaib, cium tangan habaib diputer-puter sampai salah urat. Giliran sama orang tua cium tangan pada cuek, betul? Cium tangan nempel di jidat, nempel di pipi, di mana lagi? Ubun-ubun. Ada cium tangan nempel ke ubun-ubun di sini. Masya Allah, cium tangan bolak-balik sama orang tua. Nih, atas ta'aduban, cium tangan atas orang tua ta'aduban, yang bawah tabarukan. Ini adab, ini ngambil berkah biar sukses dunia akhirat. Cium tangan sama orang tua bolak-balik.